Malaysia dengan lantang akan mendapatkan pemain keturunan dari Atletico Bilbao, malah kena prank dan jadi bahan lelucon warganet se-ASEAN. Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah ronde keempat setelah konflik Timur Tengah. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman-teman. Seakan ketagihan dengan program naturalisasi yang sudah lama timnas di Indonesia, terapkan lebih dulu. Malaysia lagi-lagi bikin heboh dengan menggait gelendang benua Eropa. Pemain yang belum jelas asal-usul kemalaysiaannya untuk dinaturalisasi sesegera mungkin. Sebelumnya, tanpa asal-usul yang jelas, publik Malaysia meminta salah satu gelendang muda Athletic Bilbao segera bergabung dengan timnas mereka. Publik Malaysia menyebut kabar mengenai hal ini sudah tersiar luas, bahkan jadi pembicaraan media-media Spanyol. Lantas, siapa pemain yang dimaksud? Hal itu membuat publik Malaysia begitu antusias menyebut pemain tersebut. Sosok yang dikaitkan dengan Malaysia ini ternyata adalah Mikel Zauri-Giza, gelendang berusia 21 tahun kelahiran Bermail Spanyol. Tanpa ada informasi yang jelas mengenai keturunannya, Zauri-Giza diminta segera bergabung timnas Malaysia. Bahkan, jadwal debutnya sudah ditentukan, yakni pada FIFA Matchday September tahun 2025. Bagi kalangan supporter Malaysia, Zauri-Giza adalah sosok pemain yang menarik, salah satu kepingan puzzle yang mereka cari. Statusnya sebagai pemain Athletic Bilbao, Mikel Zauri-Giza, gelandang muda berbakat yang kini membela klub La Liga. Namanya tiba-tiba masuk radar media setelah sebuah laporan dari media Spanyol. Estadio Deportivo mengutip informasi dari media Thailand, Overis Wicit, yang menyebutkan bahwa Zauri-Giza konon memiliki darah keturunan Melayu, lebih spesifik lagi dari Malaysia. Kabar ini langsung membuat heboh media sosial Malaysia. Apalagi, nilai pasar Zauri-Giza bukan main-main, 30 juta euro, atau setara 662 miliar rupiah, 5 kali lipat lebih mahal dari Miss Hilgers, bak muda Indonesia yang baru saja dinaturalisasi. Media dan fans Malaysia pun langsung bereaksi. Harapan dan euforia membuncah. Banyak yang mulai menyebut bahwa Malaysia akhirnya menemukan permata Eropa mereka. Bahkan, beberapa akun fanbase sepak bola Malaysia sudah membuat ilustrasi Zauri-Giza memakai jersey Harimau Malaya. Namun, semua kegembiraan itu runtuh hanya dalam hitungan hari melalui pernyataan yang beredar di sejumlah media olahraga Spanyol. Mikel Zauri-Giza akhirnya buka suara. Ia dengan tegas membantah memiliki darah keturunan Malaysia. Ia menyatakan bahwa kabar tersebut sepenuhnya tidak benar dan mengada-ada. Lebih jauh lagi, Zauri-Giza juga memberikan peringatan kepada pihak yang mengklaimnya sebagai keturunan Melayu. Menurutnya, klaim tanpa dasar itu bisa menyesatkan publik dan mencoreng nama baik semua pihak. Pernyataan Zauri-Giza tentu menjadi tamparan telak bagi Federasi Sepak Bola Malaysia dan media-media lokal yang sudah terlanjur memupuk harapan besar. Sekali lagi, Malaysia tampaknya harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tak semua rumor bisa jadi kenyataan. Sebagian kalangan tetap berspekulasi. Mereka menyebut masih mungkin bahwa Zauri-Giza memiliki garis keturunan Malaysia jauh di silsilah keluarganya karena satu dan lain hal. Namun, mungkin ia memilih untuk tidak mengakuinya, entah karena alasan pribadi, profesional, atau tekanan lingkungan. Semuanya masih berselimut misteri. Yang jelas, hingga kini tidak ada satu bukti pun yang menguatkan klaim tersebut. Dan bagi publik sepak bola Eropa, kisah ini tak lebih dari sebuah episode lucu, sebuah Eurodrama tentang sebuah negara Asia yang terlalu terburu-buru mengklaim pemain muda berbakat tanpa landasan yang jelas. Malaysia boleh punya mimpi, tapi dalam dunia sepak bola, mimpi tanpa data bisa berubah jadi bahan tertawaan. Dan Zauri-Giza kini menjadi simbol dari kisah ambisi yang terlampau dini dan dibantah langsung dari negeri Matador. Netizen Malaysia pun langsung menanggapi berita ini. Usai banyak diledek netizen Indonesia, lucu lihat netizen Indonesia yang langsung ngetawain Malaysia. Katanya kena prank. Yang buat rumor itu media luar loh, bukan kami. Tapi FOM Malaysia yang diserang seolah-olah
dia yang menang. Jangan lupa juga, pemain kalian juga banyak yang datang. Hanya karena proyek naturalisasi dari Jordi Amat sampai Shane Patinama, semua baru dapat paspor sebulan, langsung debut. Tapi kalian tetap merasa paling hebat? Malaysia baru koba-koba ambil peluang. Netizen Indonesia yang panik, media luar bikin isu. Malaysia lihat potensi, ya dicoba. Tapi waktu gagal, netizen kalian yang heboh bukan main. Lucu juga lihat kalian merayakan kegagalan. Kami seolah baru juara Piala Dunia. Kalau Jauri Gizar ternyata betul berdarah Melayu. Pasti kalian juga bilang Malaysia curang. Kami sudah move on. Tapi tampaknya kalian belum move on dari rasa iri sejak AFF ke 2010. Kasus Jauri Gizar 1. Hal kata netizen Malaysia. Tapi reaksi netizen Indonesia malah lebih lucu. Katanya Malaysia putus asa. Lah, Indonesia nggak putus asa waktu memborong semua pemain keturunan Eropa. Dari tim U20 sampai senior, semua sudah seperti tim Belanda B. Tapi saat Malaysia lakukan hal serupa, langsung dicap gagal. Padahal proses naturalisasi memang panjang dan bisa gagal. Kalian juga punya banyak kasus gagal. Tapi pura-pura nggak tahu. Sebenarnya, ini bukan hal yang harus ditertawakan. Tapi netizen Indonesia menjadikannya bahan hiburan. Terjadi perang yang membabi buta antara Iran dan Israel. Erick Thohir temui Presiden. FIFA minta tuan rumah babak keempat digelar di negara yang lebih aman dan nyaman untuk pemain dan penonton. Kontroversi dilakukan AFC kerap dianggap merugikan sejumlah pihak. Salah satunya yang terbaru adalah soal penunjukan tuan rumah kualifikasi keempat Piala Dunia 2026 zona Asia. Alih-alih mendapat berbagai langkah, justru AFC membuat sejumlah negara yang akan berjuang untuk merebut tiket turnamen sepak bola terbesar tersebut. Itu rami-rami mengajukan protes. Jauh-jauh hari sudah santer bahwa AFC akan menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah RON 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Benar saja, penunjukan dua negara teluk tersebut sebagai tuan rumah memunculkan kontroversi, yang dimana AFC awalnya putuskan hanya dua tim terbaik di putaran ketiga yang memungkinkan sebagai tuan rumah. Namun, setelah AFC merubah itu, diubah yaitu semua tim yang lolos putaran 4 berkesempatan menjadi tuan rumah. Belum tuntas kontestan yang akan masuk ke RON 4, termasuk Oman dan Uni Emirat Arab. AFC kembali mengubah kriteria tuan rumah, yaitu ditentukan berdasarkan dua tim dengan peringkat tertinggi. Otomatis Qatar langsung terpilih sebagai tuan rumah, meskipun negara tersebut adalah negara yang sudah dikep kerap melakukan kecurangan. Penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah adalah keputusan sepihak yang dilakukan AFC sebagai bentuk yang ditanda kecurangan. Sontak negara-negara peserta menampik keputusan AFC dari Federasi Sepak Bola Irak melalui surat resmi kepada FIFA dan AFC. Irak bertanya, dan dalam proses tuan rumah kualifikasi RON 4 Piala Dunia 2026, kenapa berubah-ubah dan tidak masuk akal sekelas AFC tidak memiliki pendirian untuk mengambil keputusan? Tidak hanya dari Federasi Sepak Bola Irak, Federasi Sepak Bola Oman dan Uni Emirat Arab juga ikut melayangkan protes langsung kepada FIFA dan AFC. Oman meminta agar penunjukan tuan rumah bisa dilakukan dengan adil, sementara Uni Emirat Arab meminta FIFA dan AFC mengisyaratkan untuk meminta digelar di zona netral dalam memilih negara tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Jika sejumlah negara mengajukan protes, langkah berbeda dilakukan Indonesia melalui Ketua Umum PSSC, Erick Thohir. Pak Ketum Erick Thohir mengatakan bahwa kami menghargai keputusan penunjukan tuan rumah yang telah ditetapkan tersebut. Meskipun sebelumnya kita sudah berusaha keras, maka kedepannya kita harus bekerja keras lagi untuk bisa mendapatkan hak tersebut. Dengan keputusan yang ada, fokus utama kami sekarang adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin. Kami juga berharap seluruh pertandingan di babak penyisihan grup playoff ini dapat berlangsung secara adil dan menunjukkan tinggi sportivitas. Lalu mengapa Indonesia menerima keputusan AFC? Padahal sebelumnya Ketua Umum PSSC sempat menyebut ikut bidding tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Selain Indonesia, ada Tiongkok, Irak, dan Uni Emirat Arab yang mendaftar sebagai tuan rumah. Pendaftaran ditutup pada tanggal 5 Mei. Dan saat itu, pesanannya akan ada dua tuan rumah yang dipilih. Saya melapor ke Bapak Presiden. Ada Pak Mensesnek, ada Pak Sekjen.
Untuk bidding sebagai tuan rumah ya siapa tahu kita masih bisa, meskipun kita tahu didominasi negara-negara Timur Tengah yang cukup kuat. Yang sebagai calon tuan rumah saat itu, ya kita coba kesempatan ini, ujar Erick Thohir dengan tegas. Akan tetapi, sepertinya FIFA dan AFC harus mempertimbangkan lagi keputusan penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah round 4 babak kualifikasi bulan ini. Akan tetapi, sepertinya FIFA dan AFC harus mempertimbangkan lagi keputusan penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah round 4 babak kualifikasi bulan ini. Akan tetapi, sepertinya FIFA dan AFC harus mempertimbangkan lagi keputusan penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah round 4 babak kualifikasi bulan ini. Pasalnya, negara Timur Tengah sedang tidak baik-baik saja. Terbaru Israel dan Iran saling serang. Pasalnya, negara Timur Tengah sedang tidak baik-baik saja. Terbaru Israel dan Iran saling serang. Pasalnya, negara Timur Tengah sedang tidak baik-baik saja. Terbaru Israel dan Iran saling serang. Balik saja. Terbaru Israel dan Iran saling serang. Jadi AFC dan FIFA perlu mengubah venue pertandingan ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Atau AFC dan FIFA dapat menjamin keamanan pertandingan jika tetap diadakan di Qatar dan Arab Saudi. Sebelumnya Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Jumat pagi waktu setempat dengan mengirimkan fasilitas dan militer. Akibat serangan sejumlah gedung dan pemukiman warga mengalami kerusakan parah. Tak tinggal diam, Iran melancarkan serangan balasan dengan peluncuran rudal balistik ke Yerusalem pada Jumat malam dan Sabtu dini hari waktu setempat. Militer Israel menghalau beberapa rudal yang menyebabkan Iran. Meski beberapa rudal tampak mengenai gedung jauh sebelum konflik antara Israel dan Iran, timnas Palestina menjadi tim musafir karena adanya konflik di negaranya. Palestina tidak pernah bisa menggelar pertandingan internasional di negaranya sejak Oktober tahun 2012. Bahkan dalam kualifikasi piala ini, Palestina selalu menumpang negara lain saat bermain. Kandang konflik antara Hamas dan militer Israel membuat aktivitas di sekitar Palestina mengalami gangguan. Namun di tengah kontroversi penunjukan tuan rumah, timnas Indonesia tetap harus fokus mempersiapkan fisik dan mental. Karena hal tersebut, kini Presiden FIFA yang baru-baru ini ditemui Pak Erick Thohir, di mana Pak Erick Thohir juga menyampaikan pandangan. Namun saat menanyainya soal tersebut, ia meminta kepada Presiden FIFA memberikan jaminan keamanan pemainnya karena laga digelar dekat dengan negara yang sedang berperang. Namun, Pak Erick juga menyarankan laga digelar di zona netral dan aman karena ini menyangkut keselamatan dari 6 negara peserta kualifikasi Piala Dunia babak keempat. Pak Erick Thohir memang memiliki langkah yang jitu dan selalu sabar mendapatkan keuntungan. Bukan tidak mungkin pertandingan akan digelar di Indonesia, karena laga yang akan digelar pada bulan Oktober itu telah diselidiki oleh Presiden FIFA dan tengah dipelajari segi keamanan hingga keadilannya. Jika posisi tuan rumah Arab Saudi dan Qatar terus dipertahankan, maka akan ada konsekuensi yang tidak mudah dan bisa berdampak fatal, karena beberapa pesawat komersial Iran dan Irak pun sempat menjadi sasaran rudal dampak perang tersebut. Namun, jika laga tetap akan digelar di Qatar dan keamanannya bisa dijamin, skuad Garuda tidak perlu panik karena pendukung setia Garuda di Qatar tidak sedikit. Di sana, timnas Indonesia bisa main tandang rasa kandang. Begitu juga jika laga digelar di Arab Saudi supporter